Kali ini saya mau sedikit cerita tentang gitar Yamaha APX 502 yang topnya maple. Jadi gitar punya saya ini kalau dilihat-lihat dia di sini, area sini dekat bridge ini agak cembung ya, atau disebutnya tuh kembung. Jadi sebenarnya hal yang bikin gitar kita kembung itu sebenarnya wajar-wajar aja, karena faktornya banyak. Bisa juga dari faktor umur, terus penggunaan senar yang keras dan jarang dikenorin ya senarnya. Gitar saya ini udah cukup lama ya, udah hampir 2 tahun. Dulu belinya bekas juga, namun setelah kemarin sempat dipasang senar nomor 10 ya di Adario, ini cukup keras. Ternyata si body gitar ini lama-lama nggak mampu juga ya, bukan kurang kuat gitu buat nahan senarnya. Jadi dia melengkung. Kalau kita lihat dari samping sini, lihat dari mata langsung ya, ini emang cembung keluar tuh, kembung. Kalau kita posisikan seperti ini, terus kita ambil penggaris di sini, sangat terlihat jelas tuh bagian sisi kiri dan kanan dia nggak rata, kan harusnya rata. Mungkin kalau dihitung kurang lebih 0,5 sentian kayaknya. Jadi sih saran kalau kalian punya APX series atau ya gitar-gitar yang lain mungkin bisa dicoba. Emang nggak semua, cuman karena seri APX ini kan dia bodinya kecil nih, tipis, mungkin pengaruh juga ya sama tulangnya. Ini saya pasang senar yang nomor 10 belum lama. Di video sebelumnya ada juga saya sempat nge-review. Senar ini sih awal-awal enak, empuk, tapi lama-lama dia keras juga. Walaupun sebenarnya nggak gede-gede amat ya ukurannya ya. Mungkin akan balik lagi ke Elixir nomor 09 yang gitu senar buat elektrik, biar ringan aja sih. Tapi emang kalau dari segi suara ya agak lebih tipis. Ini juga udah karakter suaranya udah flat. Tapi daripada ya amit-amit aja ya, bridge-nya ngangkat atau ini si bodinya tambah kembung lebih parah. Karena kemarin-kemarin saya tuh pernah punya F310 juga, dipasang senar nomor 12 di Adario, ternyata dia juga kembung juga. Jadi sih intinya mau gitar apapun kalau senarnya keras, terus kalau kita habis main gak dikendorin, ya pasti kembung lama-lama. Karena kan dia senarnya posisinya kan di sini nih. Apalagi kalau kita naro terus posisi senarnya keras di sini, kita taruh seperti ini, dia pasti ngangkat sini, ngangkat. Jadi sih lebih amannya digantung necknya biar lurus, biar nggak ada beban ke bagian body ini. Jadi nanti ceritanya saya akan ini mau didiamin dulu, sekalian gitarnya mau dibersihin. Saya akan diamkan selama 3-4 hari, apakah masih kembung. Cara pertama itu, dan cara kedua nanti saya akan press sendiri di sini, area sini, pakai kayu. Nanti kayunya saya akan cari dulu bahan-bahannya.
karena nggak ada waktu buat bawa ke tukang servis gitar, lagi sibuk juga. Nanti saya akan coba eksperimen sendiri. Jadi itu sih intinya, kalian kalau punya gitar yang seri yang sama seperti ini, hati-hati aja kalau pakai senar. Pakai senar 010 tuh nggak recommended sebenarnya. Kalau pakai lama-lama dia pasti ngangkat juga, kecuali mungkin kalian mainnya tuningnya nggak standar, dikenorin mainnya biar nggak terlalu keras. Atau lebih amannya ya pakai senar elixir yang 09 gitar apa, untuk gitar elektrik itu. Cuman emang suaranya agak tipis, tapi ya mau nggak mau kalau punya gitar kayak gini emang rentan banget, soalnya bodinya kecil tipis, jadi mungkin karena dia gampang kembung karena ukurannya kali ya. Terus juga penyebab, misalnya kalian udah ceperin ininya, ini saddle-nya, terus di bagian fret di sini nomor 12 dan 14 masih tinggi, terus yang di note-nya juga udah ceper tapi masih terasa tinggi, ya kalian lihat di area sini. Berarti kalau masih actionnya tinggi di bagian fret, berarti sininya kembung juga, ya kayak gitu. Sayang banget ini, kalau untung aja kemarin baru ketahuan. Tapi sih ini masih wajar-wajar aja, nggak terlalu parah, masih bisa dibenerin lah. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ditanyakan juga, nanti kalian boleh komentar, atau barangkali kalian punya gitar dengan merek yang berbeda atau kasus yang sama seperti gitar punya saya ini, boleh di komentar. Oke, terima kasih.